Kakor Lantas mengimbau warga mengurungkan niatnya untuk mudik Lebaran tahun ini karena akan membahayakan bagi warga lain. Petugas akan berjaga di sejumlah checkpoint dan meminta warga yang nekat mudik untuk kembali ke rumah. Berikut kami tampilkan kembali cuplikan dialog ini sore tadi bersama Kakor Lantas Polri Irjen Pol Istiono. Dari 2 juta masyarakat yang tetap ngotot untuk mudik, ini seperti apa Pak penanganannya? Ya, nanti kan kita tetap merasionalisasikan, mencegah mereka. Yang namanya ini kan dilarang mudik. Kita harapkan kesadaran masyarakat yang ingin betul-betul ingin mudik itu niatnya diurungkan. Karena ini membahayakan untuk kita semuanya. Dan juga beberapa daerah, misalnya DKI kan sudah menetapkan PSBB, Jawa Barat juga demikian. Ini juga sudah dibatasi, ya, dibatasi untuk mereka melintas antar kota juga, ya. Apakah nantinya mereka yang tetap... Kemudian di checkpoint tentunya? Iya. Ya. Silakan Pak dilanjutkan. Halo, Vanessa? Iya. Ya. Tentunya mereka yang ingin mudik nanti kita, ya. Halo. Baik. Halo. Baik, Pak Istiono, bagi mereka yang tetap ngotot untuk mudik, apalagi 2 hari sebelum larangan mudik 24 April, dikhawatirkan ada lonjakan mereka yang mudik lebih awal. Itu bagaimana Pak mengatasinya Pak selama 2 hari terakhir ini Pak? Ya kita himbau, bisanya hanya kita himbau supaya mereka tidak melakukan mudik. Ya. Tapi di PSBB juga sudah memperlakukan bahwa mereka yang mudik ini misalnya daerah mau menerima apa enggak gitu. Dan di wilayah yang sudah memperlakukan PSBB seharusnya sudah juga mencegah mereka untuk melakukan mudik lebih awal ini, ya, selama 2 hari sebelum diberlakukannya ini. Begitu. Baik, jika mereka tetap ngotot mudik nanti Pak 24 April karena sanksi ini baru diberlakukan 7 Mei. Apa yang akan dilakukan aparat kepada mereka yang tetap memaksa untuk mudik, Pak? Ya, dia pasti melalui titik checkpoint tersebut. Di sana ada petugas gabungan kita, ada Polri, ada TNI, ada Perhubungan, ada Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan lain-lain untuk bergabung sama-sama mencegah mereka untuk melanjutkan perjalanannya. Yaitu kita putar balikkan, mereka putar balikkan kembali ke rumah. Itu sanksi yang akan kita berikan kepada mereka yang memang tetap ingin mudik, begitu Mbak Anissa. Baik, kalau setelah tanggal 7 Mei nanti mereka tetap ngotot untuk mudik, sanksi apa yang akan mereka terima, Pak Istiono? Sanksinya mereka, sanksi kita nggak ada, ya, sanksinya hanya memutar balikkan mereka kembali ke rumah. Ya, kita lakukan ini adalah operasi kemanusiaan. Memang operasi ini berlangsung tadi tanggal 24, tanggal 31, mengikuti operasi kepolisian kita, ya, selama 37 hari, ya. Nanti operasi ketupat 2020 ini adalah operasi kemanusiaan. Ya, tindakan di lapangan adalah persuasif. Betul-betul mengandalkan kesadaran masyarakat yang tinggi untuk penyebaran COVID-19 ini ke wilayah. Nah, ini diharapkan peran serta dari seluruh jajaran seluruh masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Demikian, Pak Aisyah. Baik, saya ke Dr. Adib. Dr. Adib, jika ada 2 skenario. Pertama, jika masyarakat tidak disiplin. Yang kedua, jika masyarakat disiplin. Jika masyarakat tidak disiplin, ini berarti akhir dari pandemi ini bisa tambah lama ya, Dok, ya? Iya, jadi ini menjadi penting. Makanya kalau kami selalu sampaikan, garda terdepan sekarang itu adalah masyarakat. Gitu. Jadi kalau masyarakat bersama-sama berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini, tidak serta-merta hanya menyerahkan kepada pemerintah, baik itu pusat, daerah, dan tenaga medis. Tapi mereka juga harus punya peran penting gitu loh.
Sehingga pada saat kemudian kita bicara sekarang yang sederhana katakanlah masalah mudik tadi sudah disampaikan oleh Pak Isiono juga, ya itu adalah sebuah hal yang itu perannya mereka untuk kemudian dengan tidak mudik maka dia bisa menyelamatkan keluarga, menyelamatkan saudara-saudara yang di kampung gitu. Jadi ini penting gitu. Sehingga tidak serta-merta memaksakan sebuah ritual yang itu dengan kondisi saat ini itu memang akan malah menjadi peta penyebaran ini semakin sulit untuk kita deteksi gitu loh. Ada nanti muncul klaster-klaster baru. Kita bicara sekarang umpamanya kalau dia melakukan perjalanan pulang. Pada saat perjalanan pulang dia akan berhenti di titik-titik yang mungkin dia malah akan menimbulkan penularan-penularan di daerah-daerah tersebut. Sehingga mau tidak mau sekarang salah satu yang harus kita benar-benar gencarkan adalah bukan berarti melarang karena tentunya proses itu tidak ada, tapi skenario yang tadi disampaikan oleh Pak Siono itu cukup baik untuk kemudian mengatur lalu lintas supaya kemudian mereka tetap kemudian kembali ke rumah tidak kemudian melanjutkan.